Icha is back. Guess what? Where am I now? Nah, tepat sekali sore-sore seger gini, Icha lagi berada di Stadion Harapan Bangsa Kebanggaan Aceh kita semua yang sangat gede ini ya guys. Sangat banyak Icha lihat di sini yang semangat olahraga, mulai dari jogging, stretching, skipping, kemudian main bola and so on. Juga di sini banyak juga jajanan, yang keren banget ya. Jadi kalau misalnya kalian lapar, haus habis jogging, tinggal minum deh bro. Nah hari ini Icha dari Apa Kata Mereka bakal keliling nih, bakal nanya pendapat ke orang-orang lagi soal gaya hidup sehat tapi tetap syar'i. Tuh, you guys questioning yourself nggak? Karena personally Icha juga questioning myself, like bisa nggak sih? Kayak nyaman gak sih? Atau malah literally emang nyaman beneran ya? Nah maka dari itu ayo ikutin Icha lagi. Kita keliling stadion dan kita cari tahu apa kata mereka. Let's go! Guys, tau nggak? Tadi waktu Icha keliling, jogging, ternyata Icha ketemu temen Icha loh, 3 orang. Si Ude, si Atar, si Kiki. Tapi Icha kehilangan orang nih, jadi kayaknya abis ini Icha mau nanya ke orang nih deh, sebagai anak muda yang suka olahraga ya guys. Jadi kalian pasti penasaran sama jawaban teman-teman aku yang sangat kocak-kocak itu. Jadi tetap setia sama Icha sampai habis. Oke? Oke? Oke, see you! Guys. So. Aku mau nanya bentar aja. Oke, sini. Kita jumpa lagi. Sebentar, itu ada kamera, aku mau rekam, oke? Nah, jadi Icha mau nanya nih, kalian tau lah Icha dari Apa Kata Mereka tuh udah heboh banget ya, udah viral banget ya. Kami kan bakal nanya nih ke orang-orang ini. Kebetulan ada kalian sebagai my friends gitu ya, apa salahnya kan kalau nanya ke kalian? Ya kan? Nah, jadi gini guys, kalian tahu kan sesuai pemerintah, arahan pemerintah, kemudian wali kota kita, Ibu Iliza yang menghimbau seluruh masyarakatnya untuk tetap berpakaian sopan. Kalian tahu itu kan? Tahu. Nah, jadi ini kan lagi olahraga nih ceritanya kan. Jadi sporty tapi syar'i. Menurut kalian olahraga tapi tetap berpakaian syar'i itu gimana guys? Bikin gelisah atau malah bikin nyaman? Sebelumnya bentar. Guys, ini namanya sini lagi dong. Ini namanya Ude. Nah, ini Atar. Mereka teman Icha. Oke, lanjut Ude. Menurut aku ya nggak mengganggu juga sih, karena memang pada dasarnya kan kita juga di agama kita, apalagi Islam tentunya, kita dianjurkan untuk menutup aurat. Apalagi ya arahan dari pemerintah menurut aku udah betul. Karena juga kita mengingat Aceh ini kan memang kental terhadap syariat Islamnya. Jadi menurut aku juga itu suatu langkah yang sangat benar gitu. Dan juga nggak mengganggu juga sih, bagus lah. Oke, berarti itu ya jawaban udah gitu ya. Oke, gimana nih kalau Atar? Kalau aku pribadi sih setuju ya dengan ketentuan dari Bu Iliza gitu. Karena memang dari awal kan Islam Aceh ini terkenal dengan negeri yang syariat Islamnya. Iya. Bukan negeri sih, daerah. Iya. Nah, jadi kalau wajar-wajar aja kalau peraturan seperti ini tuh ada di Aceh. Apalagi kan mayoritas masyarakat di Aceh itu Muslim kan. Jadi ya otomatis harus tutup aurat, harus sopan gitu pakaiannya. Jadi apalagi kalau ada orang-orang yang kayak membantah atau ngeyel dengan peraturan itu, kayak patut dipertanyakan sih keislaman. Oh ya, menurut kalian ini pakaian kalian udah syar'i belum guys? Insya Allah udah. Insya Allah udah. Ya kan kalau laki kan dari pusat sampai lutut. Oke, berarti overall ini tidak mengganggu ya. Nah guys, berarti kalau kita berpakaian sopan atau syar'i itu bukan menjadi penghalang buat tetap berolahraga. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan pakaian yang syar'i. Oke, mungkin itu aja ya. Makasih banyak ya. Selamat lanjut larinya. Dadah. Iya, makasih. Oke, mari kita lanjut next ke mangsa yang lain. Apa kata mereka? Iya. Aduh, iya
Iya, jadi kayak biasa ya. Aku dari apa kata mereka nih, Kiki. Iya. Kebetulan ya kita ketemu ya. Aduh, tunggu aku capek. Capek Oh ya. lari ya? Tadi habis ngapain? Iya, Lagi stretching? mau lari. Oh, pemanasan. Belum lari berarti? Belum. Oke, jadi langsung aja ya. Iya, boleh. Nah, sebelumnya, guys, ini namanya, Rizky. itu ada kamera di situ. Sini Oh, lagi. iya. Sebelum namanya? Rizky, boleh dipanggil Kiki aja. Kiki. Nah, jadi gini Kiki. Kiki tahu kan sesuai arahan pemerintah yang menghimbau wali kota, menghimbau masyarakatnya, termasuk juga Ibu Wali Kota kita lah, Bu Eliza ya, sangat ketat untuk menghimbau masyarakat untuk berpakaian sopan atau syar'i. Nah, ini kan Kiki lagi olahraga nih, Hica juga lagi olahraga. Nah, menurut Kiki olahraga tapi tetap syar'i ya, itu gimana Kiki? Bikin nyaman atau bikin nggak nyaman gitu? Gimana? Kebetulan ya, Kiki lahir dan besar di Aceh, jadi kayaknya udah akrab sama masalah-masalah syar'i gitu ya. Oh gitu dan guys. juga, Kiki udah lama juga olahraga, jadi ya kayak pakaian Kiki sekarang ini mungkin insya Allah syar'i ya, tapi tetap nyaman kok, karena dari dulu juga pakaiannya udah gini. Dan untuk olahraga itu nyaman-nyaman aja sih. Oh, nyaman-nyaman. Tapi kira-kira Kiki punya perasaan yang kayak, aduh minder nih kalau harus syar'i. Biasa kan rata-rata ya kalau misalnya yang Ica lihat tuh cowok-cowok tuh pakai yang, tuh nggak yang apa sih lebong ya bilangnya. Terus celananya pendek. Nah ini Kiki kan ada legging. Nah, itu minder nggak kalau untuk syar'i? Sebenarnya Kiki lebih nyamannya kayak gini sih. Jadi ininya panjang, jadi nutup aurat gitu. Oh, nutup aurat. Iya, oke. Berarti gitu aja ya. Nah, lagi-lagi guys, alhamdulillah ya masyarakat di Aceh ini memang seharusnya memang fine-fine aja dengan pakaian syar'i untuk berolahraga, karena memang tidak menjadi penghalang ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk tetap menutup aurat kita. Oke, mungkin segitu saja ya Kiki ya. Aduh, senang banget nih ketemu Kiki ya di sini. Oke, lanjut Kiki stretching. Gimana sih Kiki? Aku lanjut lagi lari ya. Oke guys, ayo lagi. Makasih ya Kiki ya. Oke guys, ini Ica istirahat sebentar ya. Tadi Ica udah jogging. Habis ini Ica mau keliling stadion, bener-bener yang keliling untuk cari orang-orang yang lagi olahraga, stretching, lari di stadion, dan nanya pendapat mereka tentang berpakaian sopan dan syar'i waktu olahraga. Oke, stay tune. Menurut saya pribadi itu udah seharusnya kita sebagai muslimah menutup aurat. Itu karena udah keharusan dan kewajiban kita di Aceh juga di agama Islam. Oke, tanggapan kami berolahraga di Banda Aceh di Stadion Harapan Bangsa, di mana sehat itu merupakan nomor satu ya. Tapi di balik sehat ini kita harus terus menjaga syariat Islam dengan cara menjaga aurat, kemudian tidak memakai celana pendek dan juga baju sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang telah ditentukan. Jadi pendapat kami berolahraga di Banda Aceh merupakan satu tujuan yang sangat hebat, di mana sehat juga dapat, pahala juga akan kita dapatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Aulia Rizky, biasa dipanggil Agam dari Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Puljana Sylvia, saya dari Banda Aceh. Menurut saya sih, memang olahraga itu kan kayak memang kebutuhan di hidup kita gitu kan Bang. Jadi memang harus balance antara kegiatan, bekerja, olahraga, atau mungkin sekedar entertain di luar gitu Bang. Dan memang karena kita di Banda Aceh dan di Aceh yang merupakan provinsi yang bersyariah,
ya arahan dan himbauan dari pemerintah itu yang menurut saya memang benar gitu, memang seharusnya gitu. Dan menurut saya juga olahraga dengan outfit atau pakaian yang masih masuk dengan syariah juga fine-fine aja sih gitu. Kalau dari saya pribadi ya masih oke lah gitu. Tergantung dari pribadi kitanya seperti apa. Tapi kalau ditanya mendukung atau tidak, saya tetap dukung juga dengan program pemerintah karena memang peraturan daerah kita kan seperti itu, memang ada di kanun juga kan. Jadi memang sama-sama mari kita jaga berolahraga dengan mematuhi aturan syariah yang ada. Mungkin kalau dari saya gitu sih, mungkin ada tanggapan dari kakaknya. Oke, menurut saya dengan ada aturannya seperti itu sangat baik karena olahraga itu sangat baik untuk kesehatan, dan adanya peraturan tersebut kita tetap memakai baju yang sesuai syariah seperti itu. Halo, nama saya Nora. Nama saya Tari. Ya, boleh pro dan kontra nih lah ceritanya ya. Mungkin kalau dari tanggapan kami berdua tuh palingan sebenarnya sih kalau untuk berolahraga sih sebenarnya kalau diterapkan syariat Islam tuh agak sedikit aneh. Tapi ya karena mungkin kita tinggalnya di kota yang syariat Islam, mungkin dari kayak wali kota kita juga untuk menjaga supaya kita kan nggak mungkin berolahraga ini dipisahkan antara cewek dan cowok ya. Mungkin dijaga, kan ada yang bukan mahram, mungkin menjaga untuk jangan terlihat terlalu sure di depan orang atau gimana gitu. Tapi ya kalau dipikir lagi dari pihak lainnya, mungkin dari posisi agak sedikit aneh karena posisinya kita berolahraga kan nggak mungkin kita harus pakai yang sedikit lebih besar atau baju yang gombrong. Tapi kalau memang mau diterapkan ya mungkin dari ya pihak dari mungkin dari wali kota kita juga bisa kasih tahu sih baju yang seperti apa yang harus bisa kita gunakan gitu. Karena kan rata-rata memang baju yang kita gunakan olahraga ini kan memang rata-rata berbentuk untuk membentuk otot tubuh ya. Udah sama aja. Sama aja sih sama gitu aja sih Mas. Saya lah sama. Berarti sejauh ini belum ada dari pihak pemerintah yang ini pakaian olahraga untuk warga kita gitu. Yang seharusnya seperti ini itu belum ada ya? Ya, belum sih, belum ada. Dicontohkan belum, biar bisa maunya gitu ya, dicontohkan. Maksudnya gini, gitu ya kan? Contoh bajunya harus yang segimana, ukurannya yang gimana, atau harus size-nya memang harus yang lebih besar, atau memang harus lari itu nggak boleh pakai yang bahan spandek gitu. Kan rata-rata kalau baju olahraga kan bahannya bahan-bahan yang spandek gitu. Mungkin kalau dikatain iri, sedikit mungkin ada iri ya Mas, tapi terkadang pemimpin kita juga ada maksud tertentu kenapa dilakukan seperti ini. Tujuannya juga mungkin ada tujuan yang baik. Cuman terkadang ya agak melenceng dari jalannya gitu. Tapi ya dalam batas normal sih ya it's okay gitu. Masih ini ya, masih ya nyaman-nyaman aja. Ya, betul-betul. Cuma untuk dilakukan razia itu. Iya. Mungkin pesannya gini aja sih Mas, kan kadang-kadang sering dilakuin razia ya di sini. Iya. Atau memang boleh sih dilakuin razia, cuman kan kebanyakan di sini memang rata-rata dulunya memang atlet, kebanyakan atlet. Ini karena lagi FOMO-FOMO-nya orang lari, jadi ngikutan. Jadi terkadang ada yang orang dari luar kan mereka tidak paham tuh kalau misalnya olahraga di Aceh ini harus menggunakan baju ataupun pakaian yang secara harus tertutup. Padahal kalau kita bilang terkadang ada yang pakai rok juga tertutup, cuman pasti akan ngepres di body. Cuman paling sarannya ya pemerintahnya coba sih memberikan sedikit kayak contoh gitu. Jangan langsung tiba-tiba datang buat razia. Jadinya kayak orang luar tuh kayak shock. Masuk ke Aceh tuh, wah Aceh tuh gini ya. Baik, mungkin ini ya Bang, kayak saya rasa sosialisasi di kita juga sudah cukup baik gitu. Nah, masyarakat Indonesia sudah pasti tahu memang Aceh itu kan daerah yang menjunjung tinggi syariat Islamnya kayak gitu. Kita juga dijuluki bumi Serambi Mekah ya.
Saya juga di kantor dan teman-teman saya banyak yang bukan orang Aceh, bukan dari provinsi Aceh gitu. Mereka memang butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi rata-rata dari mereka sudah mengerti dan cukup paham bagaimana tentang outfit atau bersyariah di olahraga gitu. Maksudnya ya kalaupun cowok mungkin kalaupun celana pendek ya menurut saya fine-fine aja tapi di bawah lutut gitu. Bagaimana aturan syariah kita kan seperti itu. Kalau laki-laki mungkin yang agak sulit memang perempuan gitu ya. Kalau saran dari saya mungkin pemerintah juga bisa membuat arena atau seperti gelanggang atau seperti gedung serbaguna yang menampung gitu wanita atau perempuan untuk berolahraga. Mungkin ada zumba yang disediakan dari pemerintah atau apa gitu. Kalau misalkan saran dari saya sih seperti itu gitu. Jadi iya sehingga lebih privasi wanita itu lebih terjaga karena kan biasanya agak sulit dari pakaian itu biasanya cewek gitu kan untuk menjaga syariahnya itu. Mungkin pemerintah bisa membuat lapangan atau yang tempat yang memang khusus untuk perempuan gitu. Jadi wanita atau perempuan di Aceh ini tidak terbatas dalam berolahraga. Mungkin itu sih, Bang. Jadi menurut saya berolahraga dengan menutup aurat itu nggak ribet ya, karena kita tahu bahwa di Aceh ini kita di lingkungan syariat Islam. Jadi kalau ada beberapa orang yang menganggap ribet itu hanya sebagian orang, tapi sebagian besar kita tinggal di Aceh menurut saya tidak ribet karena seperti yang saya katakan tadi dengan cara menutup aurat kita jadi bebas bergerak seperti itu. Jadi tidak ada aurat-aurat yang terlihat oleh orang lain seperti itu. Jadi bergerak juga kita bisa bebas seperti itu. Bagi saya pribadi nggak ada sih. Ya, karena udah dari kecil juga pakai jilbab, ya, kayak rok juga. Berarti nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Cuma kalau untuk kayak nggak pengen, cuma lebih ke kayak, oh bagus ya gitu. Bagus kayak dalam artian apa nih? Nggak tahu, simple aja bagus gitu. Kalau agak terbuka gitu. Enggak, maksudnya kayak ya simple aja, nggak pakai kan jilbab. Kalau menurut orang juga sebagian agak ribet ya. Kalau saya pribadi nggak, cuman agak simple aja gitu pakaiannya. Iya, gitu aja sih. Oke. Kalian. Kok kalian lagi sih? Ayo. Assalamualaikum Pak, permisi. Iya Pak, jadi ini Bapak lagi olahraga kan Pak ya? Iya, lagi stretching. Nah, jadi sebelumnya saya Ica dari Apa Kata Mereka nih Pak, acara TVRI ya kan? Nah, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Pak Zulfan. Pak Zulfan ya. Bapak sering Pak olahraga di stadion atau gimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, pas sekali Pak, Bapak tahu kan sesuai arahan pemerintah kita, Ibu Wali Kota kita, Ibu Liza, yang selalu menghimbau warganya untuk tetap berpakaian sopan, berpakaian syar'i gitu. Tapi juga harus selalu tetap jaga kesehatan. Jadi olahraga dengan pakaian syar'i gitu Pak. Nah, menurut Bapak hal tersebut Pak, olahraga tapi tetap pakaiannya syar'i, gimana Pak? Apakah bikin tidak nyaman atau malah bikin nyaman? Gimana Pak? Nggak nyaman lah. Nggak nyaman ya? Karena kan geraknya terbatas. Oh, ya tertutup, sopan gitu. Jangan terlalu syar'i gitu. Oh, berarti sopan tapi ada batasannya gitu, jangan terlalu syar'i gitu. At least dia menutup seluruh badan. Kayak Bapak pakai yang sekarang Bapak gitu ya. Berarti di Bapak nyaman dengan seperti ini. Saya olahraga pakai jubah kan. Oh iya. Itu lucu sekali ya Pak ya. Nah guys, berarti kita tetap harus berpakaian sopan waktu berolahraga, tapi jangan terlalu syar'i kan. Mungkin pakai jubah maksud Bapak ini untuk berolahraga gitu ya. Sopan kan? Iya. Itu jadi orang Arab lagi olahraga gitu. Aduh. Oke Pak. Arab maklum. Oke Pak, mungkin segitu aja sebenarnya pertanyaan Pak ya. Selama berolahraga semoga Bapak sehat selalu. Oke, terima kasih mau mengganggu waktunya. Kita kemana lagi ya guys? Mungkin kali ini cari yang ibu-ibu kali ya, bunda-bunda, bunda-bunda atau kakak-kakak. Oke, let's go. Aduh guys, ternyata jogging capek ya. Aduh, ribut.
Kak, pas banget Kak. Halo Kak, izin minta waktu sebentar ya Kak ya. Oke, jadi saya Ica dari Apa Kata Mereka nih Kak. Salah satu acara TV dari TVRI. Oke, jadi boleh minta waktu Kak sebentar. Mungkin ngomong-ngomong sedikit aja kita. Sebelumnya nama Kakak siapa? Naimah. Kak Naimah. Oke, Kak Naimah biasanya sering olahraga di sini? Lumayan. Lumayan? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Waduh, semangat banget lah Kak ini ya. Tadi Ica aja lari udah ngos-ngosan di pertama kali ini. Oke. Jadi gini Kak, mungkin Ica mau tanya seputar. Kakak tahu sesuai arahan pemerintahan kita, ibu wali kota kita, Ibu Iliza, yang menghimbau seluruh masyarakat untuk pertama tetap jaga kesehatan tentunya, dan tidak lupa berpakaian sopan atau syar'i. Nah, menurut Kak Naimah, olahraga tapi tetap berpakaian syar'i atau sopan gimana tuh Kak? Bikin nggak nyaman atau nyaman Kak? Sebenarnya ya, kalau untuk kita di Aceh kan untuk berpakaian Islami itu memang udah rutinitas ya kok kita. Udah rutinitas guys. Memang udah berpakaian kita sehari-hari. Jadi kalau untuk mau olahraga, nah itu enggak menutup kemungkinan kita nggak bisa pakai baju Islami karena udah kebiasaan kita untuk berpakaian Islami. Oh gitu. Jadi kalau mau olahraga pun sebenarnya nggak masalah dengan tetap stylish, stylish kita dengan berpakaian Islami. Oh iya, berarti sebenarnya berpakaian sopan atau syar'i memang udah kewajiban ya. Jadi bukan karena ada aturan ini, aturan itu, jadi harus kayak gitu. No ya Kak, ya. Memang kita kan sebagai umat Islam ya, kita harus berpakaian Islami. Ya walaupun dimanapun kita berada mau olahraga, Islami itu kan bukan berarti yang kuno ya, tapi tetap stylish dengan pakaian kita tetap tertutup. Nah, kira-kira nih Kak, pasti mungkin ada di luar sana yang kurang pede gitu, mereka harus yang pakaian ngepres untuk olahraga. Kira-kira ada tips nggak Kak biar tidak minder dengan pakaian tetap menjaga aurat tapi bisa olahraga dengan nyaman gitu? Nah, untuk yang masih tetap berpakaian ketat ya, nggak usah takut, nggak usah takut dengan dianggap kita kuno, dengan dianggap apalah sebagainya. Tetap pede karena sekarang kalau kita lihat, untuk berpakaian olahraga itu aja sekarang banyak banget yang pakaiannya yang stylish. Jadi untuk apa kita memang harus minder dengan pakaian yang Islami tapi tetap modern, jadi nggak perlu. Oh iya, tuh berarti kalian jangan minder ya, jangan minder dengan pakaian harus sopan atau syar'i untuk berolahraga. Pokoknya harus olahraga terus deh biar sehat, oke? Mungkin gitu aja ya Kak, makasih banyak waktunya. Kakak boleh lanjut minum lagi. Oke, terima kasih. Oke guys, let's go, lanjut lagi. Oke guys, nah tadi kita udah dengar semua jawabannya sangat bervariasi ya. Jadi kesehatan itu penting guys, tapi syariat juga jangan dilupain. Nah tadi juga banyak udah membuktikan kalau olahraga itu juga bisa seru dengan pakaian yang sopan. Oke, nah hari ini Ica mau banyak berterima kasih kepada teman-teman Ica, terutama itu mereka. Guys, say ini hai dong ke kamera. Nah oke. Tuh, lagi-lagi ada quotes di akhir dikit aja nih. Menjaga kesehatan itu ibadah, menjaga syariat itu amanah. Keduanya bisa jalan bareng kok. Tapi kita kapan jalan? Bercanda guys. Yang akhir tadi aku bercanda ya. Oke, kalau gitu don't forget to like, comment, and subscribe and share to all your friends, family, people around the world lagi-lagi. Dan kalau ada yang relate sama pengalaman atau pendapat berbeda pro kontra dengan yang tadi, kalian boleh komen down below. Dan next Ica kepoin apa lagi ya? Oke, see you in the next Apa Kata Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku main juga dong. Aku mau main juga.